Selamat datang kembali di Piku Channel, channel yang memberikan informasi seputar Pi Network agar pioneers memperoleh informasi-informasi terupdate seputar perkembangan jaringan Pi. Pada video kali ini saya akan coba membahas mengenai persiapan mainnet terbuka yang merupakan kabar gembira bagi para pioneers. Oke, tidak perlu berlama-lama, check it out. Kita cek bersama. Baik, pioneers dimanapun Anda berada. Ya, kali ini informasi datang dari founders atau kreator BSC News ya. Jadi Benz ya, yang bernama Benz di sini dia melakukan mentweet ya, mentweet mengenai Pi Network. Di sini ada 1 jam yang lalu, ini tertanggal 27 jam 3 subuh ya. Jadi beliau mentweet 1 jam yang lalu, kurang lebih jam 2 berarti ya. Di sini menyampaikan bahwa paparan yang sangat terbatas dari Pi Network telah menunjukkan pada saya bahwa komunitasnya sangat besar. Kemudian masyarakat yang menyambut sangat antusias, kemudian komunitasnya yang sangat bagus. Jadi dia coba memaparkan di sini keterbatasan dari paparan dari Pi Network. Saya pikir harus ada kolaborasi ya. Nah, di sini hebatnya ada kolaborasi antara Pi Network dan BNB. Mungkin pioneer setuju ya kalau kedua ini melakukan kolaborasi, yang mana kita ketahui BNB merupakan exchange terbesar di dunia yang memiliki boleh dikatakan jangkauan atau pada saat bearish saat ini BNB masih stabil sekali ya. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi ya, tentu kalau pioneer setuju silakan like video ini dan berkomentar ya bagaimana pendapat kalian ya. Kemudian Ben ini juga mentweet sekitar 17 jam yang lalu mengenai open mainnet yang akan dilakukan oleh Pi Network. Nah, di sini. Jadi Ben ini merasa bersemangat, kemudian dia mencoba melakukan mining yang pertamanya ya. Alright, I am mining ya. Baiklah, saya akan menambang ya katanya. Saya ingin tahu apa yang akan diberikan oleh Pi Network. Jadi di sini teman-teman pioneer bisa lihat ini Ben ini melakukan penambangan yang perdana ya. Pendapatan Pi-nya baru 0,0055 ya Pi ya. Jadi Ben ini juga belum punya referral, belum juga punya circle keamanan yang memadai ya, karena baru mencoba setelah 35 juta lebih ya
pengguna aplikasi Pi ya. Jadi yang tersebar di seluruh dunia. Oke, itu tweetan yang cukup memberikan informasi yang menarik menjelang kita open minded ya. Nah, di sini juga dia mencantumkan atau menambahkan berita mengenai BSC News ya. Di sini kita bisa baca di website resminya BSC News ya. Jadi di sini ada jaringan Pi mempersiapkan melakukan prepare ya, untuk open mainnet terbuka saat periode tertutup berakhir ya. Jadi dikatakan bahwa open mainnet akan segera dilakukan. Nah, ini syaratnya ya. Open mainnet launching dapat dilaksanakan apabila sudah memenuhi standar ya, sudah terkonfirmasi 1 juta KYC ya, sukses dan melakukan testnet aplikasinya ya, tidak ada kendala. Nah, di sini juga diuraikan dalam website ini, Open Public Mainnet akhirnya tiba untuk Pioneer ya. Kabar gembira untuk Pioneer semua ya. Tim Pi Network telah memberikan petunjuk bahwa open mainnet ya untuk pengguna Pi Network mungkin sudah dekat. Jadi kita bahasanya belum bisa memastikan kapan ya, artinya sudah dekat. Kemudian mainnet tertutup telah aktif selama berbulan-bulan dan telah membawa beberapa keuntungan untuk membantu mempersiapkan peluncuran ke publik ya. Jadi go publiknya sudah dipersiapkan. Jadi di sini juga boleh dikatakan Pi Network resmi ini ada centang biru juga sudah menyampaikan. Jadi enclose atau periode mainnet tertutup sebetulnya sudah maksimal ya. Jadi tinggal menunggu open mainnet. Nah, di sini dilanjutkan kembali ya. Tim Pi mengkonfirmasi dalam tweet baru-baru ini ya. Jadi tim Pi ini men-tweet baru-baru ini bahwa jutaan perintis telah KYC ya, dan bahwa aplikasi Pi baru telah berhasil ditransfer dari testnet ke mainnet. Peta jalan atau roadmap menunjukkan bahwa kemajuan KYC dan status jaringan tertutup akan menjadi indikator kapan peluncuran dapat dilakukan. Dengan keduanya terlihat bagus, peluncurannya tampaknya sudah dekat ya. Jadi peluncurannya sudah dekat. Kemudian jaringan terbuka akan menghapus batasan seperti firewall ya. Kemudian yang ada ke jaringan luar, jadi menghapus firewallnya yang ada ke jaringan luar dan menghadirkan cara baru bagi komunitas Pi untuk berinteraksi dengan seluruh dunia blockchain. Nah, ini kabar gembira ya buat pioneers. Jaringan terbuka yang baru akan memungkinkan konektivitas eksternal apapun ya, misalnya ke jaringan lain, kemudian dompet atau wallet, dan siapa saja yang ingin terhubung ke Pi mainnet ya. Menurut roadmap media jaringan Pi, pengguna akan dapat menjalankan node ya, jaringan pribadi dan komunitas, meluncurkan layanan API ya, terhubung ke blockchain lain dan
lain sebagainya, dan banyak lagi ya. Nah, di sini juga ada kutipan dari founder ya. Harapan saya untuk Pi adalah pembentukan ekosistem inklusif bagi warga dunia untuk melepaskan dan menangkap nilai mereka sendiri, dan pada gilirannya menciptakan nilai bagi masyarakat dan dunia. Ini kata pendiri atau founder Cheng Diaofan ya, seperti dikutip dalam kuliah baru-baru ini di universitasnya, yaitu di Universitas Stanford. Jadi itu sedikit dari uraian dari Cheng Diaofan. Nah, di sini tidak ada tanggal peluncuran ya. Tidak ada tanggal peluncuran yang dikonfirmasi untuk Open Network ya. Tanggal asli yang diharapkan untuk peluncuran adalah pada bulan Maret dan Juni 2022 lalu ya. Menurut roadmap-nya, bergantung pada kemajuan pengguna KYC dan kematangan relatif dari enclosed network atau mainnet tertutupnya. Nah, di sini kita sudah diberikan kejelasan bahwa kita melenceng ya, mestinya sudah 6 bulan 3 bulan ya, 3 sampai 4 bulan yang lalu mestinya sudah melakukan mainnet terbuka, tapi karena ada masalah di KYC ya. Nah, mengenai KYC ini sudah banyak diuraikan ya, bahwasannya menghindari tindakan-tindakan kejahatan agar benar-benar teridentifikasi pioneers itu adalah pengguna yang merupakan manusia yang memiliki latar belakang baik ya. Jadi Pi Network ini tidak untuk orang-orang yang bertindak kriminal, teroris dan sebagainya. Nah, jadi itu. Jadi menurut pioneers dari website berita BSC News ini, bagaimana pendapatnya, silakan mungkin punya pandangan sendiri. Yang jelas sejauh ini kita bersama-sama menunggu hari kapan itu open mainnet. Tetap semangat ya, jangan sampai kita tergoda oleh hasutan-hasutan yang memang meruntuhkan yang namanya semangat kita, mengendurkan semangat kita untuk melakukan penambangan. Baik, disambungkan lagi oleh Susdron ya. Susdron ini juga banyak sekali men-tweet mengenai Pi Network ya. Untuk diketahui, Susdrons ini merupakan salah satu pemenang hackathon ya, yang diselenggarakan oleh PCT atau core team ya. Susdron ini mewakili Universitas Harvard ya, pemenang dari Universitas Harvard. Nah, di sini 2 jam yang lalu men-tweet bahwasannya tingkat penambangan Pi Network akan menjadi lebih mengkhawatirkan bagi semua orang ya setelah open mainnet nanti, karena tingkat penambangan menjadi semakin langka. Setelah mainnet terbuka, jutaan orang akan bergabung dengan platform yang akan menyebabkan pengurangan separuh setiap bulannya ya. Jadi sekarang kita sudah berada pada rate 0,14 kalau tidak salah itu. Jadi kita membutuhkan waktu 3 hari untuk mendapatkan 1 Pi.
cukup langka. Nah, itu nantinya juga setiap bulannya akan berubah sesuai dengan tingkat penambang ya. Kalau semakin besar tingkat pioneers yang melakukan penambangan, maka itu akan dikurangi. Nah, itu informasi dari Susdrawn ya. Kemudian 3 jam yang lalu juga Susdrawn melakukan mentweet ya, jika Pi Network berjalan sesuai dengan white papers mencapai 1 miliar pengguna tidak akan lama setelah mainnet terbuka. Ada banyak sekali manfaat dengan Pi Network yang saya ragukan dengan kripto yang lain. Artinya jika Pi Network bisa mencapai 1 miliar pengguna, nah itu maka boleh dikatakan open mainnet pasti akan dilakukan. Tapi kalaupun harus mengikuti roadmap, bisa saja open mainnet dilakukan dan 1 miliar pengguna akan tercapai dengan cepat. Itu maksudnya. Jadi Susdrawn ini mendukung penuh project dari Pi Network ini. Kemudian Susdrawn ini juga 3 jam yang lalu memberikan peringatan kepada kita semua ya. Nah, di sini juga ada di chat MinePi ya, aplikasi MinePi, bisa Pioneer cek kebenarannya ya dari pengguna IHTZAM ya di chat ya. Di sini seorang anggota inti Pi mengungkapkan berita KYC ya. PCT telah melakukan beberapa metode ya, untuk mengidentifikasi aktor jahat ya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kenapa KYC itu bermasalah, dikatakan ya untuk ini masih dalam tahap melakukan identifikasi ya pada aktor yang jahat karena banyaknya akun mencurigakan di wilayah tertentu. Ada alasannya membuat ini menjadi terlambat. Ya, jadi ini alasan terlambat. Tahukah Anda banyak daerah yang merilis slot KYC setiap harinya ya. Jadi ada ribuan bahkan miliaran pengguna yang ingin melakukan KYC setiap harinya. Jadi itu adalah prediksi dari Susdrawn. Jadi ketika KYC massal dilakukan ya, maka untuk mencari 1 miliar itu adalah sangat mudah. Nah, bisa saja dalam waktu 1 bulan ke depan ini bisa tercapai ya, dan KYC massalnya sukses sehingganya open mainnet akan bisa dilakukan di tahun ini. Mari kita berdoa bersama Pioneers ya. Itu mungkin yang kita nantikan, kita harapkan bersama-sama. Oke, demikian informasi dari saya pada video ini ya. Jadi kalau ada dari para pioneers yang punya prediksi, masukan dan informasi mengenai open mainnet, silakan tulis di kolom komentar. Ini hanya sifatnya sharing ya. Jadi kita sebagai pioneers hanya bisa berdoa dan mendukung semua proyek dari VCT ya. Jadi kita apapun itu beritanya kita tunggu, karena Pi Network ini adalah aset masa depan yang tidak diragukan ya, karena sudah mengusung Web 3.0. Oke, itu saja.